Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di sini kami akan membahas mengenai salah satu tokoh filsafat Islam. Nah, sebelum itu perlu diketahui apa itu filsafat. Menurut Hasbullah Bakri, filsafat memiliki definisi berupa sejenis pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam, mulai dari ketuhanan, alam semesta hingga manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai oleh akal manusia. Jadi, filsafat Islam merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan. Teman-teman sekalian, kemajuan peradaban Islam membawa dampak yang sangat besar hingga ke berbagai bidang. Tidak hanya bagi masyarakat Muslim saja, tetapi kemajuan itu juga dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 di Efshana, dekat Bukhara di Asia Tengah. Beliau sudah mampu membaca Al-Quran di usia 10 tahun, juga telah menguasai pengetahuan medis kontemporer dan dapat mempraktikannya pada usia 16 tahun. Ketika itu, Sultan Bukhara jatuh sakit dan tidak ada satupun tabib istana yang mampu mengobati. Di luar dugaan, dia berhasil melaksanakan tugasnya. Sebagai bentuk terima kasih, Sultan kemudian mengizinkan Ibnu Sina mengakses perpustakaan Samanid yang kemudian memperluas cakrawala pemikiran dan pengetahuannya. Ibnu Sina merupakan orang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke bawah kulit. Ibnu Sina juga membuat penemuan dari pipa udara yang terbuat dari emas dan perak, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan diteruskan ke kerongkongan untuk mengobati orang yang tercekik. Kemudian Ibnu Sina juga mengetahui hakikat ilmiah bahwa tulang tempurung kepala apabila pecah tidak dapat melekat kembali seperti tulang lainnya pada badan, melainkan akan tetap terpisah. Karya Ibnu Sina. Pecah tertutup. Pecah pada tempurung kepala seperti ini biasanya tidak disertai luka, akan tetapi ini sangat berbahaya karena bisa berubah menjadi tumor. Kebanyakan tumor terjadi pada kepala yang pecah tetapi kulitnya tidak terkelupas. Apabila dilakukan pengobatan pada tumor dan tidak dibelah, barangkali akan merusak tulang dari bawah sehingga si penderita akan kehilangan akal. Yang kedua, dapat mengobati penyakit dalam. Ibnu Sina dapat membedakan antara mulas pada ginjal. Yang ketiga, orang pertama yang menemukan penyakit parasitik. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan cacing Aneklostoma yang juga disebut cacing lingkar. Ibnu Sina juga mendeteksi ada penyakit gajah yang disebabkan oleh cacing filaria. Yang keempat, kedokteran mata. Buku Al-Qanun karangan Ibnu Sina merupakan buku yang pertama yang menjelaskan tentang anatomi susunan urat yang menggerakkan mata dan kelenjar air mata. Ibnu Sina mempelopori pengobatan pada gangguan saluran air mata dengan memasukkan alat yang telah diberi antiseptik. Kemudian yang kelima, pengobatan tumor. Ibnu Sina berhasil melakukan diagnosa pada tumor kanker, dan dia adalah orang yang pertama kali menemukan adanya tumor otak. Akhir hidup Ibnu Sina. Ibnu Sina wafat di Hamsan, Persia pada tahun 428 Hijriah atau sekitar 1037 Masehi, dalam usianya yang ke-58 tahun. Dia wafat karena terserang penyakit usus besar. Selama masa hidupnya, Ibnu Sina memberikan sumbangan yang luar biasa terhadap kemajuan keilmuan.
Pemikiran-pemikiran Ibnu Sina di berbagai disiplin ilmu banyak diadopsi oleh ilmuwan masa setelahnya.